Bayangkan teman-teman, ada sebuah zaman di mana cinta bukan lagi tentang kasih, tapi tentang nafsu dan kebanggaan. Zaman di mana perempuan tidak dihargai sebagai manusia, melainkan dijadikan alat pemuas dan simbol kehormatan yang semu. Itulah masa Arab Jahiliyah, masa ketika moral manusia nyaris padam. Seperti apa kerusakan-kerusakan moral yang ada pada masa itu, dan akankah masa itu berulang kembali? Namun sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi, jumpa lagi bersama Sam Yubai. Kali ini kita akan membahas satu kisah kelam di masa Arab Jahiliyah sebelum Islam datang. Dan itu tentunya kita dapatkan pembelajaran itu di kitab ini ya, kitab Perjalanan Hidup Rasulullah Muhammad SAW yang dikarang oleh Syekh Syaifur Rahman Al-Mubarakfuri. Di sini ada satu bab yang begitu luar biasa, bukan luar biasa juga ya. Tapi ini refleksi bagi diri kita, ternyata zaman itu berulang teman-teman semua. Ada satu bab di sana di mana kondisi sosial dari masyarakat Arab Jahiliyah yang begitu rusaknya, parah betul. Ya, moral itu begitu hancur. Nah, mungkin zaman itu terjadi lagi di zaman kita saat ini. Seperti apa kerusakan moral yang sudah terjadi di masa lalu? Kita akan dibahas di video kali ini. Jadi teman-teman, dalam masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan benar-benar kacau. Tidak ada batas, tidak ada kehormatan. Yang terjadi adalah campur aduk antara pernikahan, perzinahan, dan perselingkuhan. Jadi dalam kitab ini teman-teman ya dijelaskan ada satu bab, yaitu bab potret masyarakat jahiliyah Arab yang fokusnya di kondisi sosialnya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhum bahwa pada masa jahiliyah ada 4 jenis pernikahan yang biasa dilakukan. Ya, sebagiannya diantaranya masih menyerupai pernikahan yang sah, tapi sebagian besar jauh dari fitrah manusia. Apa saja 4 pernikahan yang terjadi pada masa itu? Pernikahan yang jenis pertama adalah pernikahan yang seperti kita kenal sekarang. Jadi seorang laki-laki yang sudah melamar seorang perempuan, memberikan maharnya dan menikahinya dengan wali. Namun bentuk ini sangat jarang dan hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dan masih punya kehormatan. Yang kedua, jenis pernikahan yang kedua yaitu ada suami yang justru menyuruh istrinya tidur dengan laki lain demi mendapatkan anak dari orang yang dianggap punya keturunan yang unggul. Setelah istrinya hamil dan melahirkan, suaminya baru mau menyentuhnya kembali. Nah, pernikahan ini mereka sebut dengan istilah istibda, sebuah praktek yang kejam dan hina yang menjadikan perempuan hanya sebagai alat untuk melahirkan anak yang dipilih. Kemudian jenis yang ketiga ada sistem poliandri bebas. Beberapa laki-laki boleh menggauli satu perempuan. Nah, jika perempuan ini melahirkan, ia akan memanggil semua laki-laki yang pernah bersamanya dan menunjuk salah satu untuk jadikan ayah dari anak itu. Tidak ada kepastian, tidak ada kehormatan, yang paling menyedihkan tidak ada rasa malu. Dan yang keempat teman-teman, ini adalah hubungan yang lebih gelap lagi. Perempuan yang menjadi pelacur menandai rumahnya dengan satu bendera khusus sebagai tanda bahwa siapapun boleh masuk dan menggaulinya. Jika ia hamil, ia memanggil para lelaki yang pernah datang kepadanya, lalu menunjuk salah satu sebagai bapak dari anaknya, tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Bayangkan betapa rusaknya keadaan saat itu. Manusia kehilangan batas antara yang halal dan haram, antara kehormatan dan juga kehinaan. Perempuan dijadikan objek, bukan subjek. Mereka dijadikan alat, bukan teman hidup. Di masa itu zina tidak dianggap aib, bahkan kadang menjadi hal biasa di kalangan bangsawan. Yang kaya menindas yang miskin,
dan yang berkuasa mempermainkan siapa saja yang lemah. Namun ketika Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, semua sistem yang rusak itu dihapus. Beliau membawa ajaran yang memuliakan perempuan, menjaga keturunan dan menegakkan kehormatan rumah tangga. Islam datang bukan hanya dengan hukum tapi dengan pemulihan martabat manusia. Kalau kita refleksikan dengan kondisi kita saat ini, mungkin bentuknya sudah berbeda, tapi hakikatnya banyak yang mirip dengan masa jahiliyah yang dulu. Hubungan laki-laki dan perempuan kini sering kehilangan nilai suci. Cinta mudah diperjualbelikan, kesetiaan dianggap lelucon, dan kehormatan sering ditukar dengan kesenangan sesaat. Padahal Islam sudah menempatkan hubungan ini di tempat yang paling mulia. Sebagai ibadah, sebagai jalan membangun ketenangan, bukan pelampiasan. Dari kisah kelam masyarakat jahiliyah kita belajar bahwa kita manusia ketika menjauh dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersisa hanyalah hawa nafsu dan kehancuran. Tapi saat manusia kembali pada petunjuknya, maka cinta menjadi cahaya dan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sumber ketenangan dan keberkahan. Dan itu terbukti, teman-teman. Kita bisa lihat kondisi saat ini yang begitu rusaknya moral manusia. Kita dapati banyak berita kumpul kebo sudah biasa, hamil di luar nikah sudah biasa. Yang dulu mungkin zaman saya masih kecil itu kita berboncengan saja itu dianggap sesuatu yang tabu, sesuatu yang tidak pantas. Namun saat ini ketika seseorang yang sudah remaja, laki yang sudah remaja tidak punya pacar, tidak punya pasangan, dianggap sebagai aib yang memalukan. Sungguh ironis, tapi memang begitulah zaman itu berulang. Kalau dulu begitu rusak moralnya, kemudian datang Islam memuliakan perempuan, Islam mengatur hubungan laki-laki dan perempuan sehingga manusia menjadi makhluk yang mulia karena aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ini ketika manusia meninggalkan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, jadilah manusia saat ini manusia yang hina sebagaimana masyarakat Mekah jahiliyah yang tidak menggunakan aturan Allah sebagai panduan hidupnya. Di antara kerusakan kondisi sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, salah satunya yaitu mereka membunuh anak mereka sendiri karena takut miskin. Ada juga di antara mereka yang sering kita dengar membunuh anak perempuan mereka karena dianggap itu adalah sebuah aib. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran adalah di surat Al-An'am ayat 151, An-Nahl 58-59, ada juga Al-Isra ayat 31 dan juga At-Takwir ayat 8. Terkait dengan mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Nah, ini ada kisah yang menarik dari sahabat ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Umar ini sudah masuk Islam, beliau merenung. Sendiri merenung, kadang beliau tertawa dan juga kadang beliau menangis. Kemudian dilihatlah oleh seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian beliau menanyakan pada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, saya perhatikan dari tadi kenapa engkau terkadang tertawa, tersenyum sendiri, dan terkadang juga menangis." Kemudian dijelaskan oleh Umar, "Saya terkadang tertawa sendiri itu karena teringat di masa jahiliyah dulu bahwa Umar ini punya berhala yang dibawa kemana-mana, teman-teman. Jadi bentuknya adalah patung berhala yang terbuat dari tepung gandum. Suatu ketika dalam perjalanan Umar ini lapar dan tidak ada perbekalan yang lain kecuali patung berhala yang terbuat dari tepung gandum itu sendiri. Akhirnya karena terpaksa, kalau dia tidak makan maka dia akan mati, maka dia terpaksa, ya Tuhanku, maafkan aku karena aku akan memakanmu." Gitu. Umar tertawa ketika teringat masalah ini. Betapa bodohnya saya waktu itu kan. Akalnya nggak nyampe. Kemudian Umar melanjutkan ceritanya, beliau tiba-tiba menangis karena teringat dulu di masa jahiliyah beliau pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya sendiri. Bayangkan, itu seorang bapak perasaannya seperti apa itu.
tangannya melambai-lambai ke atas, kemudian dikubur hidup-hidup anak perempuannya sendiri. Itulah beberapa kondisi sosial yang begitu rusak di tengah kehidupan masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu. Maka dari zaman jahiliyah kita belajar bahwa zaman mungkin sudah berlalu, tapi jika manusia kembali menuruti hawa nafsu dan meninggalkan batas syariat, maka jahiliyah itu bisa lahir kembali, dan itu sudah terjadi, bukan di padang pasir tapi di dalam hati. Satu kisah, satu kondisi yang itu menjadi pelajaran bagi kita. Poin pentingnya adalah taat syariat, maka kita akan bahagia. Baik, itu dulu teman-teman kisah yang kita ambil dari kitab pelajaran hidup, ya, perjalanan hidup Rasulullah Muhammad SAW terkait bagaimana kondisi masyarakat jahiliyah Arab, khususnya kondisi sosialnya. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kehidupan kita saat ini, agar kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan umat terdahulu. Baik teman-teman, bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah yang lainnya yang tentunya akan memberikan pelajaran dan hikmah untuk kehidupan kita saat ini. Karena pelajaran terpenting, guru terpenting adalah pengalaman-pengalaman masa lalu. Itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.